Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Poster adalah media komunikasi bagi sivitas akademika yang ingin belajar dan berdiskusi tentang keuangan, tentang ekonomi, seperti pasar modal, perbankan, perpajakan, dan dunia seputar kampus. Bunga mawar, bunga alamanda, sungguh cantik si bunga aster. Sahabat muda dimanapun berada, ikuti terus tayangan Poster. Baik, episode kali ini di tengah-tengah kita telah kedatangan tamu Ibu Kuri. Oke, ini Pak, saya panggilnya apa nih? Bu atau Mbak atau apa ya? Mbak aja lah Bu. Mbak aja ya? Muda terus. Oh gitu ya. Jadi ini namanya menolak tua ya. Atau dipanggil D aja gitu ya, supaya lebih muda ya. Atau nak gitu ya. Jangan Bu, kemudaan. Enggak cocok, iya. Apa nih kesibukannya Mbak Kuri nih sekarang nih? Kalau sekarang sih hanya mengajar, kemudian kegiatan administrasi di Sarjana Terapan, kemudian penelitian, PKM, ya seputar dengan kegiatan dosen sama kegiatan alumni Bu. Oh gitu. Boleh dong cerita tentang kegiatan alumni nih? Kalau kegiatan alumni kebetulan kita baru habis masa transisi nih. Iya. Nah jadi ada dibuat ikatan alumni untuk menjembatani antara yang angkatan tua dengan angkatan muda. Karena namanya tua tuh berapa nih? Ya 80, 70, 80 gitu. Nah, lulus pertama dari Trisakti itu angkatan berapa sih Mbak? 65 tahun 7 ya kurang 70-an lebih 60 70-an ya. Karena iya aja yang pertama Trisakti aja 65 kan pertama. 65 kurang lebih tahun 70-an Bu. Terus Nah, kemudian angkatan 90 itu untuk menjembatani angkatan 80 dengan 2000 karena kan beda culture, beda bahasa, beda gaya. Jadi supaya nggak miss. Gimana nih bedanya nih? Jadi betul-betul ya. Jadi alumni angkatan tertentu dengan periode berikutnya itu udah beda gaya. Beda. Ya. Apa sih yang paling mungkin menyolok perbedaannya di sini? Sebetulnya gitu. yang paling mungkin karena pernah ada kejadian gitu ya Bu. Jadi kalau anak sekarang kan bahasanya gaul tuh, gue tuh begini ketika ada acara talk show. Kalau angkatan yang atas kan gue itu katanya kurang sopan. Oh gitu. Jadi nggak ketemu tuh. Kebetulan ada yang ditegur, kok ngomongnya gue itu acara kan acara formal. Padahal gitu kan emang kadang-kadang kalau talk show itu kan ada fleksibilitas untuk yang anak muda memang lebih ini. Betul. Jadi kadang-kadang menyebatanin kayak beda bahasa, beda gaya. Ya, jadi kalau yang baru-baru ini misalnya lulusan tahun 2000-an gimana? Kalau yang baru ini sedang dibuat untuk IKA Prodi. Karena sebelumnya IKA Prodi itu nggak begitu kelihatan perannya. Sekarang IKA Prodi itu sedang digiatkan karena berkaitan juga dengan akreditasi. Jadi mulai dari IKA Prodi, IKA Fakultas sampai ke IKA Universitas. Gitu. Oh jadi yang namanya ikatan alumni sampai ke prodi ya dulu sampai kan ke prodi, fakultas ya. Nah sekarang udah sampai ke prodi. Itu sampai prodi selain karena masalah reakreditasi apalagi? Atau karena jumlahnya banyak atau gimana? Ya pertama jumlahnya banyak, kedua karena di Trisakti ini banyak prodi. Jadi kadang-kadang kalau di fakultas hanya diwakili oleh sekian, prodi yang lain merasa tidak terakomodir. Jadi biar bisa merangkul semuanya. Jadi mulai dari prodi, fakultas sampai ke universitas. Nanti mungkin lama-lama jadi IKA konsentrasi kali ya. Kayaknya belum ada Bu. Belum ada ya. Apalagi jangan seperti itu. Kalau cerita alumni kira-kira pertemuan itu biasanya dibahas apa nih Mbak Guru nih? Kalau pertemuan untuk yang jangka waktu dekat ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan ini loh alumni Trisakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kita juga mempersiapkan untuk muber karena periode ini kan hanya untuk menjembatani antara yang senior dengan junior. Sekarang sudah mulai ada sinergi sehingga jadi mungkin di akhir tahun ini atau awal tahun depan kita akan melaksanakan musyawarah bersama sehingga nanti bisa terbentuk ikatan
alumni Fakultas Ekonomi dengan banyak prodi yang ada di dalamnya bisa dirangkul semuanya. Biasanya kalau pas ketemu sesama alumni yang diceritakan apa nih Mbak? Ya biasanya cerita dulu mainnya di mana, terus oh ya yang sekarang sedang digalakan itu adalah membeli produk teman. Nah betul. Jadi betul. sekarang itu kita membuat kegiatan yang berbau bisnis, artinya sekaligus membuat jejaring. Jadi kita sendiri yang membuat programnya. Kemudian kita cari produknya, kita bikinkan bisnisnya. Kemudian kita juga yang membeli produk yang dihasilkan. Sekarang lagi musim gitu membeli produk teman. Nah, jadi kadang ngobrolin bisnis, mau bikin usaha apa, atau kadang-kadang mencari peluang untuk atau membuka lapangan pekerjaan buat mereka-mereka yang mungkin lulus tapi belum sempat dapat pekerjaan. Nah, itu betul. Bu. Ini kan istilahnya manfaat besar dari silaturahmi ya. Iya, Bu. Sebenarnya kalau kita berbicara alumni, kemudian kita reunian, kumpul-kumpul ya dulu pada waktu kuliah mungkin ya sama-sama susah ya namanya kuliah. Ceritanya tuh seperti itu. Saya nggak tahu kalau Trisakti ada cerita susahnya nggak ya? Tapi ini mungkin keunikan ya, Boy ya. Jadi ada yang mereka memang terlahir dari keluarga yang cukup berada. Dulu kuliah kayaknya biasa-biasa aja, tapi dia memang sering bisnis. Ya mungkin passionnya di situ ya. Lulus kuliahnya lama, tetapi setelah selesai dia menjadi direktur sebuah perusahaan. Sedangkan dulu yang ngajarin dia nggak jadi direktur. Kadang memang suka ada yang jadi seperti itu. Pesan moralnya bingung nih saya kami. Ya mungkin karena yang pertama itu dia sudah banyak pengalaman. Betul, jadi networking ya. Iya. Mungkin memang untuk studi pada saat di kampus kurang menonjol ya, prestasinya kurang. Tapi sebetulnya di sisi lain dia membekali untuk networking usaha ya, bisnis ya. Karena dia mungkin karena dia selama kuliah dia berusaha untuk kalau ada yang bisnis saham, ada yang menjalankan perusahaan orang tuanya, ada yang jualan-jualan, dia biasa jualan spare part mobil gitu ya Bu. Nah yang seperti itu jadi mungkin karena dia sibuk kerja mungkin jadi kuliahnya terbengkalai, tapi kelebihan dia adalah dia punya pengalaman itu. Betul. Jadi mungkin sekarang kalau anak-anak sekarang disuruh sekaligus punya pengalaman, jadi begitu lulus punya ilmu juga, punya pengalaman juga. Iya betul. Tapi memang seperti itu saya kira kalau memulai usaha nggak usah nunggu nanti gitu ya. Begitu kemudian siap ya duit. Saya tuh ingat kata-kata yang disampaikan oleh Pak Bob Sadino. Bisnis apa yang paling bagus? Jawabannya adalah bisnis yang dikerjakan. Gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak dibicarakan, diwacanakan, didiskusikan, tapi nggak pernah dikerjakan. Ibaratnya mau renang cuma baca buku bagaimana caranya berenang. Tapi nggak pernah nyemplung, jadi begitu nyemplung ya udah kayak bingung batu. Mau ngapain dulu. Syukur-syukur nggak tenggelam gitu ya. Tapi artinya kesulitan. Tapi kalau terjun kemudian sambil belajar hasilnya lebih bagus ya. Jauh lebih bagus Bu. Tapi saya lihat kan alumni dari Trisakti keren-keren ya Mbak ya. Iya Bu. Bisa diceritakan posisi-posisi apa yang diduduki oleh alumni Trisakti? Kalau saat ini sih pertama yang di DPR, jadi ketua Banggar, kemudian di bank ada direktur bank, kemudian sekarang yang bikin vaksin itu direktur Kalbe, kemudian ada lagi direktur di Danar Hadi itu bisnis pakaian, batik sampai satu lagi yang lagi tren itu bisnis siaran-siaran itu loh, semacam sinetron, advertising, iklan, siaran TV, nah itu ada yang jadi seperti itu. Jadi artinya semua sektor udah ada banyak iyalah. Notabene Trisakti adalah perguruan tinggi swasta terbesar ya kalau di Jakarta ya. Betul Bu. Oke, Mbak Kuri sudah jadi dosen berapa lama Mbak? Wah udah lama Bu, dari 2003. Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun ya. Ini kalau 17 tahun umur lagi cakep-cakepnya tuh Bu. Cakep-cakepnya ya. Oke, itu apa namanya pilihan dari kecil, istilahnya kalau biasa ya kalau sekolah kan selalu ditanya cita-citanya jadi apa gitu. Udah kepikir jadi dosen gitu Mbak? Enggak sih Bu. Saya justru kecil itu cita-citanya mau jadi hakim. Jadi bayangan dulu waktu anak kecil kok jadi hakim sekali getok 5 juta. Bayangin kalau lagi mutusin tok 3 kali 15 juta gitu. Jadi intinya
seketok gitu ya. Iya, dulu seketok 5 juta. Waduh, kalau waktu kecil pikirannya begitu, Bu. gimana saya ketok 10 kali dan 50 juta ya. Pikiran anak-anak yang mungkin melihat profesi hakim itu sangat Menjanjikan luar biasa, ya, iya, luar kayak biasa ya. tok 5 juta. Apalagi tok, kalau sudah gitu. pakai baju hakim Iya, itu kayaknya kelihatan wibawanya berwibawa ya, iya, Bu. seperti itu. Dulu tuh saya ngefansnya justru Iya. itu. Tapi iya sih kalau waktu anak-anak itu cita-citanya lucu deh. Iya. Kalau dia suka makan bakso, cita-citanya apa? Jadi anaknya penjual bakso gitu. Katanya harapannya bisa makan bakso setiap hari. Sesimpel itu gitu loh cita-cita gitu ya. Iya. Begitu dijalani ternyata enggak juga. Iya enggak juga. Kan ada hukumnya, the law of diminishing marginal utility. Iya benar, Bu. Pastinya lama-lama menjadi nggak suka ya seperti Iya. itu. Oke, Mbak Kuri, tadi mengenai awal perjalanan karir Mbak Kuri ya, kemudian jadi dosen. Ada keinginan istilahnya apa? Keluar dari arena yang berbicara mengenai pengajaran dan lain sebagainya enggak? Sejauh ini sih enggak sih, sebetulnya saya menikmati justru. Menikmati ya. Iya. Jadi ini sudah pilihan yang tepat lah ya gitu ya. Iya, karena pertama selain kita berbagi ilmu, kadang kan kalau ilmu disimpan sendiri ntar kepenuhan kepalanya, Bu. Oh iya, yang bagus semua itu mengalir Mbak. Iya. Jadi sebetulnya apa-apa itu jangan seperti lemak lah pokoknya. Lemak disimpan kan juga nggak bagus kan, Iya, gitu kan? bagi-bagi. Jadi harus bagi-bagi. Nah, gimana Gana? Jadi kalau untuk dosen itu pertama kita memang senang berbagi ilmu. Iya. Kemudian ketemu orang yang berbeda-beda itu jadi membuat kita menjadi lebih kaya akan pengalaman bertemu dengan orang, banyak karakter yang kita temui. Kemudian kalau ngobrol sama anak-anak muda itu jadi terasa lebih Jadi muda lagi gitu ya. Jadi menemui muda lagi gitu Iya, ya. jadi Oke. memang lebih enak deh. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu juga nggak terlalu serius, jadinya sedikit lebih santai. Iya. Itu sih Iya. udah lebih enak sih, Bu. Iya, dulu saya pernah punya dosen juga seperti itu. Dia sebetulnya dibayar lebih mahal, bekerja di satu perusahaan asing itu seperti itu, tapi dia hanya bertahan 3 bulan dan kembali menjadi dosen. Dia bilang karena yang saya hadapi itu punya nyawa, punya jiwa. Iya. Kita memang tidak munah ya, istilahnya pasti uang itu Ya, juga menjadi iya. motivasi, tetapi tidak semuanya itu harus diukur dengan Iya, seperti betul, Bu, itu. betul. Iya. Oke Mbak Kuri, ini terkait dengan program Sarjana Terapan Keuangan. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat muda mengenai program Sarjana Terapan Keuangan. Silakan Mbak Kuri. Kalau saya di Sarjana Terapan itu pertamanya sebetulnya saya diajak untuk mendirikan suatu prodi yang yang berbeda. Karena kalau sarjana ekonomi itu sudah banyak. Kemudian akhirnya kita mencari-cari mana kira-kira yang memang baik dibutuhkan banyak orang, tetapi nggak terlalu nggak terlalu sulit lah. Artinya bukan sulit itu artinya tidak ketinggian, tapi bisa cepat diterima di pasar kerja. Jadi orientasinya adalah bagaimana dengan pendidikan itu nanti lulusannya bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, Oke. iya. Nah, kemudian kita melakukan survei waktu itu. Ternyata dari sekian banyak pelajaran yang dipelajari di dalam ekonomi ada 150 mata kuliah yang belum diajarkan. 150 mata kuliah ya. Iya, yang Oke. belum diajarkan di Fakultas Ekonomi. Nah, sehingga kita memilih keuangan. Nah, di awal berdiri kita memilih keuangan itu kita pisahkan antara keuangan perbankan, perpajakan dan juga pasar modal. Karena memang setiap bidang itu punya keunikan tersendiri dan punya pasar tersendiri. Nah, sebetulnya awalnya itu adalah kita tertarik dengan pasar modal, Bu. Jadi pasar modal itu pasar kerjanya tuh luas, tetapi supply-nya tuh kecil, nggak ada malahan, susah kalau mau mencari. Kenapa bisa gitu ya? Nah, itu dia. Pertama mungkin mindset di Indonesia itu investasi itu bukan lifestyle. Kalau kita berkaca dengan di luar kan, kalau investasi itu adalah kebutuhan, bukan sekedar gaya hidup aja, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Iya. Sedangkan di sini Istilahnya lahir wajib investasi gitu lah ya. kalau di sini kan enggak. Kalau mau investasi mikir dulu. Ntar kalau rugi uang gue gimana? Itu satu. Ibaratnya gitu. Kemudian mereka juga masih menganggap kayaknya investasi ini seperti judi. Nah, jadi mungkin mindset seperti itu yang membuat pasar modal itu kayaknya Sepi ya, sepi peminat gitu ya.
Dan ini juga kebanyakan yang memilih konsentrasi atau bidang di mahasiswa sekarang ini, peran orang tua ternyata juga masih besar. Oh begitu ya? Iya Bu, Iya. untuk di sarjana terapan ya Bu. Iya, iya. Ya. Jadi ketika orang tuanya tidak mengizinkan mengambil konsentrasi ini atau bidang ini, anaknya Iyalah. belum ikut. Berarti ini alhamdulillah anak-anak yang bisa sarjana terapan keuangan itu anak-anak yang apa ya, berbakti lah ya. Iya Bu, kayaknya Iya kan begitu. seperti itu. Iya. Tadi kalau Mbak Kuri menyampaikan bahwa ini adalah mindset dan mindset dari orang tuanya. Kemudian ikuti, berarti kan betul-betul mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua seperti itu. Nah, saat ini kalau kita berbicara investasi kan pemerintah sedang berjuang nih ya, bahwa mahasiswa tidak hanya mahasiswa lah, masyarakat itu harus diedukasi bahwa investasi itu penting, tidak hanya buat yang bersangkutan tetapi juga buat negara, buat masyarakat itu seperti itu. Nah, apa solusi yang sudah dilakukan nih untuk mensosialisasikan itu, mengedukasikan itu, Mbak? Kalau di D4 kita di Sarjana Terapan Keuangan kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan sekuritas Bu. Jadi kita di situ ada membuat semacam klub-klub. Kebetulan di awal-awal mahasiswa D4 itu atau Sarjana Terapan ini kan kita ada tuh Bu, setelah 3 semester mendapatkan insentif. Nah, mereka-mereka yang mendapatkan insentif itu mengumpulkan dananya jadi satu, kemudian mereka membuka rekening efek. Nah, membuka rekening efek di galeri investasi. Kebetulan di situ juga disediakan analisnya satu, jadi mereka saling berhubungan, berkomunikasi bagaimana menjual, membeli, kemudian dengan adanya rekening efek itu uang mereka sudah mulai melakukan investasi. Pada saat itu yang pertama sudah kita lakukan. Jadi mudah-mudahan sih efeknya ke belakang itu makin banyak yang mengikuti seperti itu Bu. Iya, efek dari efek ya. Ya kalau kita menyebutkan ini kan efek ya, di pasar modal kan nyebutnya efek ya. Yang kita perjualbelikan itu seperti itu ya. Baik Mbak Kuri, selain pasar modal di Sarjana Terapan Keuangan tuh ada apa lagi nih? Ada perbankan Bu. Kalau perbankan itu kita juga kebetulan disponsori sama BNI Bu, dibikinkan mini bank yang orang suka salah disangkain bank beneran padahal itu lab bank mini. Mungkin karena saking miripnya sama banknya jadi sering salah. Nah, itu biasanya ketika ada perkuliahan lab bank mini, kemudian ada mata kuliah, bukan salah satu bagian dari mata kuliah ada materinya itu memberikan greeting, bagaimana melayani nasabah, bagaimana operasional perbankan. Nah, itu diajarkan di bank mini tersebut. Nah, kebetulan dosen-dosen pengajarnya juga ada yang sudah lama bergerak di bidang operasional bank. Jadi kalau untuk operasional hari-hari mereka bisa, mungkin yang berikutnya akan kita tuju itu adalah supaya mahasiswa yang lulus ini bisa mempunyai sertifikat general banking, karena itu sekarang baik tuh Bu. Nah, itu sih Bu, mungkin kedepannya kelulusan kita sudah akan tersertifikasi itu. Memang PR-nya agak berat sih. Baik, kemudian berikutnya selain pasar modal, perbankan, perpajakan bisa diceritakan Mbak? Nah, ini perpajakan ini nggak perlu ibaratnya nggak perlu diomongin, langsung udah banyak peminatnya. Mungkin mereka ini terinspirasi dengan Gayus. Kok malah jadi Gayus, jadi inspirator gitu? Ternyata pajak itu dapat duitnya banyak. Oh gitu ya. Jadi begitu Gayus tertangkap, kekayaannya banyak, akhirnya malah kita jadi pingin ke pajak gitu. Berarti peluangnya besar ya. Terinspirasi mungkin. Karena dari setiap angkatan ternyata konsentrasi pajak inilah yang paling banyak peminatnya. Mungkin mindset tadi Bu, orang tua kan kalau kerja di pajak itu pasti imbal jasanya besar, sejahtera. Jadi kan kadang kita nih seringkali memilih sesuatu itu bukan berdasarkan kenyataan tapi mindset yang ada. Memang agak susah sih merubah mindset, tapi saya rasa kalau kita pelan-pelan berusaha pasti akan bergeser lah sedikit. Tapi ini udah berapa lama Mbak Sarjana Terapan Keuangan? Udah 12 tahun. Ibaratnya ini Mbak Kuri itu ikut nyangkul ya supaya Bu, dari 2000 mulainya tuh dari 2006 menggodoknya. Tapi sebelumnya memang sudah ada Bu tim sebelumnya, cuma waktu itu belum bisa terbentuk karena masih banyak yang harus diperbaiki, ada studi kelayakannya juga lagi.
Nah, jadi akhirnya kita melakukan studi lagi, kemudian mensurvei lagi bagaimana kebutuhan akan sarjana terapan keuangan ini di pasar kerja. Ternyata animonya itu Tinggi sekali ya. Iya, karena sekarang aja kalau boleh dilihat ya Bu, lulusan sarjana terapan keuangan itu boleh dikatakan lulusnya itu jarang yang menganggur kayaknya ya. Maksudnya dari sekian banyak itu sekian Istilahnya hampir, ya, hampir cepat sekian, ya ya. masuk dalam dunia kerja Iya, ya. 80-90% itu begitu lulus langsung bekerja. Iya. Gitu, Bu. Jadi sahabat muda, sarjana terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trisakti, lulusannya untuk bisa masuk dunia kerja membutuhkan waktu tidak lama. Iya. Paling lama itu 6 bulan ya. Betul, Bu. 6 bulan Betul, ya. Bu. Betul. Oke, Mbak Kuri, kesibukan Mbak Kuri selain mengajar, kemudian ini apa yang tadi kalau mengajar kan di kampus ada Tridharma Perguruan Tinggi ya, Iya, Bu. mengajar, meneliti dan PKM. Kegiatan selain itu apa? Ya, kalau saya sih biasanya selain aktif di di ikatan alumni, kebetulan saya juga bantu untuk mengerjakan proyek-proyek freelance sih Bu. Jadi kebetulan di ValTL ada Bu Endra. Nah, kebetulan kalau Bu Endra lagi ada proyek dengan PU gitu, saya bagian mengolah data statistik, kemudian interpretasi, analisis. Nah, atau sekali-sekali misalnya masih, kalau dulu kan saya pernah ikut di LPMUI Bu. Nah, kadang-kadang masih suka ada yang ngajak-ngajak sekali-sekali. Nah, itu aja sih Bu, lebihnya itu ngajak. Jadi saat ini nih Mbak Kuri, tadi LPMUI kuliah di UI ya, waktu itu ya S2-nya di UI, kemudian saat ini sekarang sedang menyelesaikan S3 Bu. disertasi ya. Iya, disertasi. Waduh, kurang berapa lama nih Mbak? Doain aja Bu secepatnya. Biasanya kadang-kadang lupa ya, 1 semester tiba-tiba 1 Iya, tahun. tapi mudah-mudahan sih setengah. enggak Bu, karena kebetulan sudah selesai seminar proposal. Sekarang lagi nunggu olahan data. Kemudian yang hambatannya kebetulan ada data yang sebetulnya itu kebaruan dalam disertasi Novelty-nya ya. Novelty-nya, tapi masih agak sulit datanya. Jadi lagi nyari itu sih. Kemarin baru dapat separuh lagi belum, ya begitu Bu. Oke. Jadi kalau itu cepat dapat, mudah-mudahan sih cepat selesai. Oke, baik. Mbak Kuri, kalau kita cerita saat ini pasti semuanya dikaitkan dengan pandemi ya. Karena pandemi sampai saat ini masih ada nih di Indonesia maupun di beberapa negara yang lain. Walaupun beberapa negara sudah mengatakan bebas dari pandemi, itu seperti itu. Seberapa besar pengaruh pandemi dalam aktivitas Mbak Kuri? Kalau saya bilang berpengaruh sih tidak terlalu besar, karena semua masih bisa dijalankan dengan online. Oh gitu ya? Iya, masih. Atau mungkin malah Mbak Kuri merasa bersyukur ada pandemi begitu? Ya enggak juga sih. Oh, enggak juga. Sebetulnya kalau saya tuh lebih suka berkomunikasi begini, karena kan kalau kita berbicara dengan tatap mata gitu ya Bu, kalau online kan tatap matanya itu dengan komputer, jadi Begitu, nggak beda dapet ya. feel-nya kalau kata anak sekarang. Lalu tiba-tiba ada sinyal jelek koneksi internet ini terus putus kayak gitu ya. Lagi seru-serunya ngomong tiba-tiba itu karena tiba-tiba hilang, tiba-tiba terlempar gitu ya. Sebetulnya lebih enak sih offline. Cuma kan hanya video conference itulah yang bisa memenuhi, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Feel-nya aja sih Bu yang kurang kalau kita online ya. Kalau offline kan enak. Seperti ini ngomong kan kita gini-gini, kita seolah-olah ngerti berdua. Tapi kalau lihat komputer kan nggak tahu. Apalagi kalau lawan bicara langsung off cam ya. Iya. Jadi kita aduh mohon maaf karena apa off cam. Pinter dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Kadang itu ya Bu. Alasannya paling gampang adalah off cam gitu ya. Itu seperti itu. Oke, iya. Mbak Kuri, pandemi kuliah kita dengan Zoom dan lain sebagainya, walaupun banyak platform ya. Ada Zoom, Google Meet, kemudian Webex dan lain sebagainya. Yang paling disuka Mbak Kuri apa? Zoom Bu. Zoom ya. Tuh, oke. Karena dia paling simple, seperti kayak Meet sama Zoom. Kalau kita lagi share screen, itu kalau Meet itu agak sulit ya menurut saya. Bukan sulit, tampilannya kurang oke. Kalau Zoom itu kan oke banget, lebih gampang dioperasionalkan. Mau ngupdate apa aja bisa. Apalagi sekarang ada break room, breakout room. Jadi kita bisa
kalau misalnya ada presentasi bisa kita bagi beberapa kelompok di Zoom yang berbeda. Itu asik banget loh. Saya pernah yang breakout tuh saya kebayang ya. Waktu itu saya mengajar industri. Saya tuh nanya ke mahasiswa saya, apa yang Anda mimpikan gitu ya. Karena ini kan berkaitan dengan teknologi dan lain sebagainya. Ya salah satunya itu. Di mana dia, Bu, saya pingin nanti ada istilahnya perusahaan yang bisa mendesain kita sekarang posisinya di mana, kemudian tiba-tiba ke tempat lain dalam waktu cepat gitu loh. Itu seperti itu. Jadi Zoom udah menjawab itu. Iya. Sekarang saya di mana, di misalnya pertama main room ya, kemudian pindah lagi di room A, B, C dan seterusnya ya. Atau anak-anak kan dikasih tugas, suruh tugas kelompok. Kita kan bisa mengelompokkan mereka di masing-masing. Betul. Lama-lama lupa, akhirnya harus dipanggil. Iya, dipanggil balik. Ke main room pada kabur semuanya. Gitu. Jadi emang teknologi Zoom itu lebih memahami ya. Sama ini Bu, kalau misalnya kita lagi ada kegiatan, dia kan sudah menawarkan polling. Jadi kita bisa langsung memberikan hasil. Jadi untuk kegiatan-kegiatan survei-survei itu jadi lebih mudah, asik, lebih mudah ya, lebih mudah. Langsung pesertanya suruh ngisi polling. Berapa nih yang di pembicaraan ini atau materi ini, berapa rate-nya, berapa tingkat kesukaannya. Jadi memang Zoom itu udah oke banget, dahsyat banget ya, keren banget ya. Oke, tadi mungkin kalau dari ceritanya Mbak Kuri ya, kalau minta disuruh milih, lama-lama mungkin orang pengen lebih baik istilahnya daring terus gitu ya. Sebetulnya kelebihan daring ada satu Bu. Apa? Lebih on time. Gak ada alasan kita terlambat kayak gitu. Macet gak ada ya. Gak gitu, ada, karena relatif lebih on time kalau dengan jadi dari sisi waktu sebetulnya bisa dijamin tepat waktu ya, memulainya itu seperti itu. Apa kelebihan lain selain on time, Mbak? Lebih ini ya Bu, selain on time itu lebih fleksibel, lebih cepat. Jadi karena online kan tentu setiap orang sudah mempersiapkan lebih dahulu. Kalau online kan, kalau offline kan kita langsung ngomong nih sambil mulai. Tapi kalau mau online pasti dia sudah mempersiapkan dulu, sehingga ketika pembahasan itu jauh lebih cepat waktu yang dibutuhkan daripada kalau kita offline. Kalau offline kan kadang-kadang tunggu dulu, istirahat dulu, ngapain dulu. Gitu ya. ya. Kalau online tuh biasanya rata-rata jauh lebih ini sih Bu, lebih cepat. Lebih cepat ya. Iya. Oke. Saat ini kan kita sudah mulai suntik vaksin ya. Iya Bu. Mbak Guru sudah suntik belum? Belum Bu. Oh belum. Nah, kalau istilahnya harapan kita kan memang segera lah ya pandemi itu berlalu. Kemudian dengan suntik ini juga diharapkan pokoknya sehat lah seperti itu. Harapan Mbak Kuri metode perkuliahan dia akan datang kalau ini kemudian jumlah jumlah ya COVID ya menurun seperti itu apa? Apakah sudah kembali luring seperti biasa atau seperti apa? Kalau saya sih mungkin ini dalam pandangan saya sendiri ya Bu. Maksudnya kalau dalam 6 opini bulan, pribadi lah ya. Kalau dalam 6 bulan ke depan saya tetap memilih bolehlah hibrid tapi tidak setiap hari, tidak setiap tatap muka. Mungkin misalnya dari 14 kali tatap muka, berapa kali tatap muka itu offline, 40, 60 atau 30, 70 ya. Iya, untuk mencek dulu apakah selama periode itu tidak ada yang terinfeksi, tidak ada yang kena. Kalau lebih dari 6 bulan ternyata baik-baik saja ya silakan langsung terus gitu ya. Boleh. Jadi nanti uji cobanya semester depan ya mungkin ya. Ya kalau memang sudah dimulai Bu, mungkin ya itu, tapi kesiapannya adalah ya prokesnya harus benar. Kemudian mahasiswanya juga Bu, jangan sampai nanti kitanya sehat mahasiswanya yang sakit. Iya, saya kebayang ya jumlah kita kan banyak banget ya. Iya. Di mana-mana ketemu orang, di mana-mana ketemu orang, gimana physical distancing gitu ya. Iya. Mungkin ini juga Bu yang perlu dipikirkan. Kan satu kelas itu kapasitasnya besar. Kalau misalnya kita tiba-tiba langsung harus online kan kapasitas kelasnya tidak memenuhi Bu, maksudnya offline maksudnya. Iya, kalau offline kan kapasitas kelasnya 40 kan tidak mungkin kita mengajar satu kelas itu 40. Jadi kan paling mungkin hanya hibrid, jadinya ada yang di kelas, ada yang hibrid lah ya paling yang bisa dilakukan ya. Cuma kan berarti sarprasnya harus disediakan dengan baik kalau mau bikin hibrid. Tantangannya itu ya. Iya Bu, benar. Iya. Mbak Kuri, di saat pandemi kan kita jarang ketemu teman dan lain sebagainya. Kadang-kadang kangen lah ya, rindu ya. Bete lah kadang-kadang tuh seperti itu. Biasanya apa sih yang dilakukan oleh Mbak Kuri untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul seperti itu? Saya sih mungkin bersyukurnya
Kalau saya bete itu yang notabene jarang sih Bu. Karena saya senang nyanyi-nyanyi Bu. Jadi kalau lagi bingung ngapain saya nyanyi di rumah. Jadi orang India ya bingung nyanyi, lihat Iya, pohon ngeliat nyanyi. pohon nyanyi. Lihat sungai nyanyi, lihat kucing nyanyi gitu ya. Nyanyi-nyanyi Bu itu. Kemudian saya punya beberapa teman yang memang udah akrab banget. Jadi kita kalau rindu beberapa waktu tertentu kita kangen nih yuk akhirnya kita Zoom Bu. Nanti hasil dari Zoom biasanya seminggu atau 2 minggu atau sebulan kemudian baru kita ketemuan. Nah itu masih begitu Bu. Jadi awalnya dari Zoom kemudian ketemuan atau enggak ya nyanyi-nyanyi Bu. Kadang di Zoom itu juga kita nyanyi-nyanyi. Ya nggak gitu. apa-apa, suaranya nggak enak, bukan artis. Nanti kalau enak malah suruh rekaman. Iya, nanti bingung Bu, nggak ngajar lagi saya. Iya betul. Kayaknya malah lupa kirim ke kampus gitu. Yang pasti lupa disertasi itu nanti. Jangan Bu, Nah, harus selesai Bu. Harus selesai. Iya. Betul nanti saya ingetin itu. Iya itu dia. Disertasi harus selesai. Iya Mbak Guri. Mbak Guri, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat muda yang sedang menyaksikan poster ini, bagaimana program sarjana terapan keuangan dan value apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa supaya nanti kalau misalnya menjadi mahasiswa itu menjadi sukses lah. Oke. Nah, ya, silakan Mbak. Mungkin pada teman-teman atau sahabat muda yang ingin mengenal lebih jauh apa itu sarjana terapan keuangan, kuncinya gampang. Setiap hari kita pasti ketemu uang. Jadi karena kita ketemu uang berarti ilmunya itu sangat dibutuhkan di mana-mana. Kemudian kita diajarkan juga tidak hanya teori-teori saja, tetapi juga praktek-praktek. Misalnya kalau di pajak beberapa form-form yang perlu dilengkapi diisi diajarkan. Kemudian kalau di perbankan itu bagaimana operasional perbankan sehari-hari. Kemudian apa saja yang harus diberikan terhadap pelayanan dunia perbankan semua diajarkan. Kemudian untuk yang pasar modal kita juga punya galeri investasi di mana kalau kita ingin memulai sejak dini investasi, kita bisa melakukan jual beli saham atau dengan produk-produk sekuritas lainnya itu lebih mudah kita kenali, lebih mudah kita pelajari dan kita bisa praktekkan. Sehingga begitu kita lulus tidak hanya ilmunya saja yang kita dapat, prakteknya misalnya di pajak mengisi form, begitu lulus sudah bisa mengisi form. Kemudian di bank begitu lulus bagaimana operasional perbankan sehari-harinya kita sudah bisa memahami. Kalau pasar modal bagaimana kita mau berinvestasi, memulai investasi itu dari mana, itu sudah semuanya diajarkan di konsentrasi pasar modal. Jadi dalam satu paket yang komplit yang namanya sarjana terapan itu bisa menjamin bahwa setelah lulus dari sini yang namanya dunia kerja terbuka lebar. Jadi silahkan datang, bergabung dan buktikan bahwa sarjana terapan itu the best. The best. Iya. Betul, ini luar biasa banget ya. Mbak Guri, kalau kita berbicara tadi ini mengenai sarjana terapan ya, secara keseluruhan kita tahu bahwa mahasiswa itu setelah masuk ya, itu kan pilihan kegiatan kan banyak. Kalau dulu ada yang kita sebutkan kutu buku. Mbak Guri ini termasuk yang ke kutu buku nggak ya? Kalau dulu sih saya semuanya masuk Bu. Kalau kayak gitu kutu apa itu? Bukan kutu kupret ya? Kutu-kutuan. Kebetulan dulu tuh saya punya teman anak gaul Bu. Jadi kalau zaman dulu di Trisakti ini kan banyak geng-gengan ya Bu ya. Oh gitu ya? Iya Bu, banyak geng ini geng itu karena kelompoknya tuh beda-beda. Jadi kalau saya tuh nggak punya geng, tapi saya tuh main kemana-mana. Jadi kalau pas kebetulan yang anak-anak gaul ini ngajak gitu main, nah jadi saya ikut. Pernah sekali tuh saya pergi diajak ke tempat yang ada diskonya itu Bu, katanya dugem-dugem. Ternyata sampai situ saya pusing Bu, berisik. Saya bilang nggak ada tempat yang lain apa? Kenapa berisik banget budak? Saya bilang gitu. Belum pernah kesini ya? Belum. Saya bilang gitu. Itu waktu pertama kali saya kenal maksudnya dengan yang diajak seperti itu. Tapi kalau belajar itu saya tuh cinta sekolah Bu sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi kalau udah nggak bisa bangun dari kasur karena sakit baru nggak sekolah. Oh gitu ya. Walaupun sakit pusing-pusing dikit, sekali lagi bisa sekolah, saya pergi sekolah Bu. Iya betul. Jadi ini istilahnya Mbak Guri tuh rajin lah ya sebetulnya ya. Iya ya lah Bu. Lumayan.
Ya itu yang kelihatan kok ya. Artinya memang kalau kita sudah memutuskan belajar, kuliah ya total ya tuh Iya, seperti Bu. itulah. Terus ngapain memang kita dari awal memang seperti itu. Nah, Mbak Guri, apa yang harus dihindari nih oleh mahasiswa kalau nanti kita belajar tadi kan ya istilahnya yang harus diketahui oleh mahasiswa sekarang apa yang dihindari supaya pada saat proses belajar mengajar itu proses belajarnya itu bisa lancar. Pada saat apa Bu, offline? Iya, iya. Pada saat ini pandemi. Oh, kalau yang saya sering kali alami gitu ya Bu, anak-anak ini tuh semangatnya kurang. Jadi misalnya mau kuliah itu kadang ya udah buru-buru nggak mandi, cuma sisir-sisir langsung kan karena di rumah kan. Nah, padahal menurut saya apakah itu offline atau enggak, pagi-pagi mandi, kuliah itu rapi supaya atmosfer belajarnya itu Betul. ada. Jadi nggak rasa mau tidur-tidur atau rebahan karena dia nggak mandi. Jadi anggap saja memang kita kuliah offline. Jadi kan rapi, tampil. Dan kalau bisa jangan juga belajar di atas tempat tidur ya. Iya, benar, jadi Bu. hawanya apalagi sudah ada bantal Hawa gitu rebahan. ya, rebahan gitu ya. Tapi kalau mahasiswa saya bilang Bu, minggu depan sediakan penggaris, pulpen atau kalkulator karena kebetulan saya ngajar selain ada hitung-hitungannya ada apalah. Jadi saya suruh siapkan Bu. Mana bukunya? Saya lihat. Nah, jadi supaya mereka itu lebih termotivasi karena kalau cuman duduk dengerin nggak nyobain itu kan kelemahannya online ya, apalagi kalau misalnya pura-pura bilang ya kadang-kadang kenyataan sih tapi ada juga yang pura-pura. Jadi misalnya kalau dinyalain videonya sinyalnya jelek jadi nggak kelihatan kan kadang ada seperti itu padahal dia matiin dia sambil tidur-tiduran dia begini kan artinya tidak membangkitkan semangat untuk belajar. Jadi kalau mandi duduk sudah ada persiapan seperti kuliah biasa, mudah-mudahan sih apa yang diajarkan atau diberikan oleh dosen itu mahasiswa bisa terima dengan baik. Memang kalau masih setengah tidur kan susah Bun, terimanya juga setengah. Lah iya. Berarti yang masuk juga setengah ya gitu ya. Ya ini memang kelemahannya tuh di situ ya. Jadi memang harapan kita kan pada saat mahasiswa udah masuk kelas, betul tadi bahwa sebetulnya asumsinya adalah kuliah luring. Jadi tidak hanya mandi tapi juga pakai baju yang rapi. Kenapa? Kadang-kadang karena tidak kelihatan terus pakainya daster. Atau pakai baju yang sebetulnya bukan baju kuliah lah seperti itu ya. Oke. Mbak Guri, kalau kita menilai mahasiswa dalam kondisi pandemi itu gimana? Apa kelemahannya nih atau kesulitannya lah? Kalau saya Bu, saya sudah bilang di awal bahwa karena ini daring, saya kan artinya kita kelihatan begini-begini. Kita kan nggak tahu apakah betul dia atau dia lagi ngomong sama orang. Iya tunggu dulu kan kita tidak bisa langsung mendefinisikan gitu. Jadi saya selalu bilang di awal bahwa karena ini kuliahnya daring, jadi aktivitas itu nilainya tinggi. Semakin kalian aktif itu akan ada nilainya. Jadi kalau tidak aktif ya kalau kebetulan ada tugas ya dapat tugas. Berapa tugas nilainya ya segitu. Tapi dengan aktivitas jadi kan kita tahu sebetulnya kemampuan dia. Bisa saja kan mungkin di kelas dia aktif tapi waktu mau ujian mungkin banyak pikiran atau apa jadi agak kurang. Nah, dengan dia sebelumnya aktif kan kita jadi tahu bahwa dia memang memahami. Jadi kita punya penilaian tersendiri. Nah, saya selalu bilang tuh Bu di awal, aktivitas itu ada nilainya. Jadi kalau siapa yang jawab biasanya saya punya catatan sendiri tuh Bu, minggu ini siapa yang jawab tuh udah saya tandain. Nah, ya kita apresiasi lah ya yang sudah berusaha untuk bertanya, menjawab tuh seperti itu. Awal mula memang agak susah Bu, tapi lama-lama sekarang mereka udah ngerti kalau saya yang ngajar tuh harus aktif. Kalau nggak aktif nanti nilai aktivitasnya pasti kosong. Lah iya. Nah, iya itu. Karena pada yang punya prinsip malu bertanya jangan bertanya. Iya. Sesat di ujian Bu. Malu bertanya sesatnya di kamar gitu lah karena kita belajarnya itu kan betul-betul di kamar. Seperti itu. Bu. Jadi untungnya di kelas saya sih saat ini rata-rata sekarang semua sudah aktif untuk bertanya. Karena saya juga sampaikan kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak tanya, saya kan tidak tahu mana yang kalian tahu. Sama kayak ke dokter. Kalau ke dokter datang begini, saya suka bilang sama mahasiswa datang gini. TBC ya, kan marah orang baru ngelihat dia bilang TBC, pasti ditanya dulu apa yang dirasakan, setelah berapa lama, nanti kan pasti dokter gini, udah berapa lama panasnya, apa yang dirasakan, nah ternyata setelah dia sebutkan, ternyata itu mirip, ada 3 penyakit mirip, jadi dia bilang 3 hari lagi datang periksa darah,
Kalau masih panasnya belum turun, ternyata turun, berarti obatnya benar. Iya. Kalau salah berarti datang lagi. Nah, berarti bukan yang itu, penyakit yang itu dieliminasi. Saya bilang, kan sama. Saya bilang kalau kalian nggak paham, bertanya. Jadi saya tahu bahwa kalian tidak mengerti. Jangan sampai kayak dokter tadi begitu TBC ya. Kan marah kita. Orang sehat-sehat datang. Itu kalau Prambors nggak kayak gitu, Mbak. Kalau Gimana, Prambors Bu? itu ada cerita tuh, Prambors Warkop ya, Warkop itu. Dulu tuh katanya ada dokter yang bisa mendeteksi profesi pasiennya gitu loh. Ini malah profesi, tidak penyakit, tapi profesinya katanya. Kalau detak jantungnya tuh brek langsung bisa ditebak Bapak Abri ya gitu. Begitu detak jantungnya susah. Oh, ini Bapak orang susah nih. Jadi obatnya beda gitu loh. Iya, Kalau orang susah ini gampang resepnya, ini kurang vitamin D gitu. Iya, loh. Duit. Jadi seperti itu gitu loh. Ini untuk candaannya tadi. Ya memang betul ya hal-hal supaya kita bisa tahu kondisi kita harus seperti itu. Mbak Kuri, ini Mbak Kuri kan saya tahu senang penelitian ya tadi seperti disampaikan Mbak Kuri ikut riset-riset dari fakultas lain malahan ya, itu seperti itu. Sejauh mana penelitian yang memasukkan unsur pandemi? Sudah ada nggak pengaruh pandemi COVID ini terhadap sesuatu gitu yang diteliti oleh Mbak Kuri? Kalau saya baru mau, tapi sudah baru mau akan gitu. Baru mau tapi sudah jadi proposal sih, Bu, gitu. tapi belum utuh jadi. Jadi baru kemarin tuh baru proposal tapi belum dilanjutin lagi sih, Bu. Tapi baru gitu. itu. Karena memang kalau dari sisi keuangan kan sebetulnya yang terdampak itu kan kebanyakan mulai dari daya beli sebetulnya kan sendiri, kemudian kondisi cash flow yang mulai tidak menentu. Biasanya kan yang seperti karena kan saya kan bagian keuangan kebetulan studinya, jadi paling lihat di situ. Kemudian saya sih di disertasi saya ada sih menyentuh sedikit sih, Bu, mengenai kan saya berbicara mengenai kebangkrutan. Jadi kan memang ada beberapa perusahaan yang saat ini semenjak pandemi itu mulai mengalami kesulitan keuangan, dan pada akhirnya ada beberapa yang jadinya bangkrut. Nah, kan hanya beberapa jenis sektor industri saja yang memang tidak terganggu gitu kan. Makanan juga termasuk yang tidak banyak terganggu. Yang tak terganggu tuh justru malah hiburan, karena kan hiburan tuh nggak terganggu ya? Terganggu, Bu. Oh, terganggu. Iya. Hiburan tuh malah terganggu karena kan kalau yang main film misalnya udah nggak bisa lagi. Sinetron aja kemarin kan rame tuh, Bu, karena ternyata tidak menggunakan masker. Nah, yang pihak filmnya bilang, oh ada kok kita melakukan prokes. Tapi kan tetap kalau pendapat pribadi saya, mau dia di swab mau tidak, tapi kan kita tidak tahu kapan itu bisa, karena tetap yang namanya harus masker tuh sebaiknya memang harus digunakan. Jadi kan memang kalau ada 1-2 mungkin jalan, tapi kalau banyak kan jadi terlanggar. Nah, paling betul sih, melanggar nih. Makanya kita harus hati-hati loh, Mbak ya, di Jakarta itu. Kemarin itu kalau nggak salah ada teman anak saya itu dihukum suruh nyapu di trotoar di Jakarta Pusat gitu loh. Tapi dia malah bangga. Lu bilang kok bisa tahu, dia malah nge-share gitu loh. Jadi ada temen yang nggak ketangkep karena dia pakai masker suruh motret gitu. Jadi ini memang betul, isinya pemerintah menghukum orang-orang yang dalam tanda petik melanggar prokes itu dengan hal seperti itu. Tapi coba lihat viralnya di video di HP. Itu kan kalau negara-negara lain lebih parah lagi ya. Kalau di India kalau nggak salah itu dipukul itu. Iya enggak? Kalau orang Indonesia enggak, Bu. Iya, sudah suruh nyapu aja udah selesai gitu ya. Atau mungkin kalau yang lebih enak suruh traktir kali ya. Itu dia, Bu, itu pasti ini akan berkurang karena suruh traktir. Suruh traktir. Ya Mbak Kuri, waduh ini luar biasa banget. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita bincangkan ya. Mungkin di penutup ada yang ingin disampaikan Mbak Kuri untuk sahabat muda yang sedang menyaksikan acara poster, juga mahasiswa yang saat ini juga sedang menyaksikan poster. Silakan Mbak Kuri. Kepada para mahasiswa, sahabat muda yang memang ingin maju, kemudian ingin tetap terus berusaha di era pandemi ini, yang penting satu, jangan pernah berhenti berusaha untuk mencoba. Sekali gagal masih ada 1000 lagi yang bisa dicoba. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita nggak akan pernah
tahu. Kemudian tetap semangat karena kondisi apapun dengan semangat dan keinginan kita mencoba itu pasti akan terlewati dan juga bisa memberikan hasil yang baik. Semoga teman-teman dan sahabat muda sekalian bisa tetap terus sehat dan sukses dan juga tercapai apa yang diinginkan di masa pandemi ini, dan semoga pandemi juga cepat berakhir. Amin, amin. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, sahabat muda, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Christina Kuri SE ME candidate ya. Jadi kandidat doktor. Ini kita doakan mudah-mudahan tidak lama Terima lagi kasih. sudah menjadi Ibu Dr. Christina Kuri. Amin, ya. Bu. Terima Amin, kasih. amin ya. Amin. Amin. Baik. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Kuri bisa menginspirasi sahabat muda. Silahkan sahabat muda yang saat ini masih duduk di bangku SMA segera ambil keputusan, memikirkan mau kemana. Tapi yang pasti saya akan menutup acara poster ini dengan pantun. Jalan-jalan ke Balikpapan, ke pasar kebun sayur berburu permata. Mari bergabung dengan sarjana terapan, jembatan emas menuju cita-cita. Terima kasih sahabat muda atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu. Mbak Kuri.